Apakah sholat terasa berat, hati terasa kosong, tapi tak tahu kenapa? Mungkin ini jawabannya. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan hidup sebagai seorang muslim, iman tidak selalu berada di puncaknya. Ada hari-hari ketika hati terasa begitu dekat dengan Allah, salat terasa ringan, doa mengalir dengan khusyuk. Namun ada juga masa-masa di mana ibadah terasa berat, hati terasa kosong, dan dunia terasa lebih menarik daripada akhirat. Jika saat ini kamu sedang berada di fase itu, tenanglah. Kamu tidak sendirian. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah mengeluhkan hal yang sama. Inilah yang Rasulullah SAW sebut sebagai futur atau masa turunnya semangat iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa jenuhnya. Maka barang siapa semangatnya cenderung kepada sunnahku, dia beruntung. Dan barang siapa masa jenuhnya cenderung kepada selain itu, maka ia celaka." Hadis riwayat Ahmad. Ada 7 tanda iman sedang turun dan cara untuk mengatasinya. 1. Malas melaksanakan ibadah wajib. Tanda paling jelas dari iman yang menurun adalah rasa malas dalam menunaikan ibadah wajib, terutama salat 5 waktu. Bukan karena tidak tahu hukumnya, tapi karena hati terasa berat dan waktu terasa selalu tidak sempat. Padahal salat bukan hanya kewajiban, tapi penopang iman itu sendiri. Cara mengatasinya bukan menunggu ikhlas, tetapi memaksa diri untuk taat, karena keikhlasan sering kali datang setelah ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. 2. Hati terasa kosong dan tidak tenang. Saat iman melemah, hati terasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Hidup terlihat baik-baik saja, tapi ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh hiburan, uang, atau pujian manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ketenangan bukan datang dari dunia, tetapi dari kedekatan dengan Sang Pencipta dunia. Cara mengatasinya ialah dengan perbanyak zikir, meski hanya istighfar di sela-sela kesibukan. 3. Mudah emosi dan marah. Iman yang kuat melahirkan kesabaran. Sebaliknya, iman yang melemah sering terlihat dari emosi yang tak terkendali, mudah marah, mudah tersinggung, dan sulit memaafkan. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang disebut sebagai kuat perkasa bukan karena duel. Orang yang kuat perkasa ialah orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mengatasinya ialah, setiap kali marah, berhentilah sejenak, duduk, beristighfar, tarik napas, lalu mengambil wudhu, dan ingat bahwa Allah sedang menguji kualitas iman kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu." Hadis riwayat Abu Daud. 4. Kehilangan minat ilmu agama. Kehilangan minat terhadap ilmu agama adalah salah satu tanda paling nyata ketika iman sedang menurun. Kajian yang dulu terasa menyejukkan kini terasa membosankan. Nasihat terdengar berulang, dan Al-Quran terasa jauh dari hati. Ini bukan karena ilmu agama kehilangan nilainya, tetapi karena hati sedang lelah dan iman sedang melemah. Namun yang paling berbahaya bukanlah turunnya iman, melainkan membiarkan diri terus menjauh tanpa usaha untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
padahal ilmu adalah makanan iman. Tanpa ilmu, iman akan melemah, mudah tergoda oleh dunia, dan kehilangan arah. Ketika hati terasa kosong dan ibadah terasa hambar, sering kali itu karena iman sedang kelaparan. Karena itu, jalan keluarnya bukan memaksa diri dengan amalan berat, tetapi kembali perlahan dengan ilmu yang ringan dan konsisten. 5. Menurunnya rasa takut akan dosa. Menurunnya rasa takut terhadap dosa seringkali tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan dan nyaris tak disadari. Pada awalnya, hati masih bergetar ketika melakukan kesalahan. Ada rasa bersalah, penyesalan, dan keinginan untuk segera bertaubat. Namun seiring waktu, ketika dosa diulang tanpa istighfar dan penyesalan yang sungguh-sungguh, perasaan itu memudar. Maksiat yang dulu terasa berat mulai dianggap biasa bahkan wajar. Inilah kondisi berbahaya bagi manusia, karena hilangnya rasa takut kepada dosa sejatinya adalah tanda melemahnya iman. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis, berhati-hatilah dari dosa-dosa yang dianggap remeh, karena permisalan dosa-dosa yang dianggap remeh ibarat suatu kafilah safar yang bermalam di sebuah lembah. Setiap orang mengumpulkan sebuah kayu bakar hingga mereka dapat memasak roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa yang dianggap remeh itu dapat membinasakan pelakunya jika ia dihisab. Hadis riwayat Ahmad. Dosa kecil yang diremehkan terus-menerus ibarat tetesan air yang jatuh ke batu. Lama-kelamaan bukan hanya membasahi, tetapi merusak dan menghancurkan. Ketika dosa terus dibiarkan, hati akan tertutup oleh noda-noda hitam yang diibaratkan terus-menerus melakukan maksiat. Pada tahap ini seseorang masih merasa berbuat salah. Namun ketika dosa menjadi kebiasaan, hati mulai mengeras. Kerasnya hati membuat nasihat terasa hambar. Ayat Al-Quran tidak lagi menyentuh, dan peringatan tentang akhirat terdengar seperti cerita biasa. Inilah yang menjadikan dosa kecil terasa ringan, padahal di sisi Allah dampaknya sangat besar. Hati yang keras kehilangan kepekaan spiritual, sehingga sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diridai Allah dan mana yang mengundang murkanya. Keadaan ini sesungguhnya menggambarkan kelemahan manusia yang membutuhkan rahmat dan pertolongan Allah. Islam tidak menutup pintu harapan, tetapi justru mengajak untuk segera sadar sebelum hati semakin jauh dari cahaya hidayah. Rasa takut terhadap dosa adalah nikmat, karena dengannya seseorang terdorong untuk menjaga diri dan kembali kepada Allah. Ketika rasa itu mulai hilang, itulah tanda bahwa hati perlu diselamatkan dengan taubat, istighfar, dan mendekatkan diri kepada Al-Quran serta majelis ilmu. Sebab hati yang keras sulit menerima hidayah. Namun hati yang kembali merendah di hadapan Allah, meski telah banyak berdosa, masih memiliki peluang besar untuk disucikan dan dihidupkan kembali dengan cahaya iman. 6. Lebih sibuk urusan dunia daripada akhirat. Dunia memang diciptakan Allah sebagai tempat berusaha dan menguji manusia. Namun ketika seluruh perhatian, tenaga dan pikiran kita hanya tertambat pada urusan dunia semata, tanpa sadar iman pun mulai melemah dan hati menjadi kering. Banyak manusia hari ini bangun dengan memikirkan pekerjaan, mengejar karier, menumpuk harta, dan mencari hiburan, hingga lupa bahwa hidup bukan sekadar tentang bertahan dan menikmati dunia, tetapi tentang kemana arah akhirnya. Islam tidak pernah melarang kita untuk bekerja, sukses, atau menikmati rezeki yang halal. Justru Islam memuliakan usaha yang dilakukan dengan niat yang benar. Namun ketika dunia dijadikan tujuan, bukan sarana, maka sholat terasa berat, doa menjadi hampa, dan akhirat perlahan tersisih dari kesadaran. Padahal Allah mengajarkan keseimbangan, menjadikan dunia sebagai ladang amal menuju akhirat, bekerja dengan niat ibadah, mencari rezeki yang halal untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menjadikan setiap lelah sebagai bentuk ketaatan. Seorang muslim sejati bukanlah yang meninggalkan dunia, tetapi yang mampu menggenggam dunia di tangannya tanpa membiarkannya menguasai hati, sehingga di tengah kesibukan dunia, ingatan kepada Allah tetap hidup dan tujuan akhir tetap jelas, meraih ridhonya dan keselamatan di akhirat. 7. Tidak merasa bersalah setelah maksiat.
Inilah tanda yang paling berbahaya. Tidak merasa bersalah setelah melakukan maksiat adalah karena dosa tak lagi terasa sebagai beban, bahkan kadang diceritakan dengan bangga, tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang terus dibiasakan dengan maksiat akan mengeras, kehilangan kepekaan, hingga nasihat dan peringatan tak lagi menyentuh. Namun selama masih ada kegelisahan di dalam dada, masih ada rasa takut dan keinginan untuk kembali, itu adalah tanda bahwa rahmat Allah belum terputus dan pintu taubat masih terbuka. Hati yang hidup akan merasa sakit ketika berbuat dosa, sebagaimana tubuh merasa sakit saat terluka. Karena itu, jangan menunda untuk kembali kepada Allah. Segeralah bertaubat dengan sungguh-sungguh, sebab taubat hari ini jauh lebih baik daripada penyesalan di akhirat ketika kesempatan telah tertutup. Menurunnya iman bukan tanda kebencian Allah, tetapi peringatan agar kita kembali. Selama kita masih sadar, masih gelisah, dan masih ingin memperbaiki diri, itu berarti hidayah belum dicabut. Mari rawat iman ini, sedikit demi sedikit. Semoga Allah menguatkan hati kita, meneguhkan langkah kita, dan menjaga iman kita hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Kebenaran sejatinya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia Maha Sempurna dan tidak pernah salah dalam setiap ketetapannya. Maka jika dalam penyampaian ini terdapat kata-kata yang kurang tepat, penjelasan yang kurang berkenan, atau kekeliruan yang tidak disengaja, dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.